Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar harus membaca doa sebelum belajar. Nah, setelah itu baru kita mulai videonya. Dan buat para penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Tentunya masih bersama saya, Agus Heriana Sari Tambunan. Oke, kita mulai di pembelajaran 3 tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia, yang pertama di Pulau Sumatera. Nah, untuk Pulau Sumatera ini, Miss akan jelaskan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Hanya di Pulau Sumatera ya. Nah, yang pertama kita ke Nanggro Aceh Darussalam. Nah, di Nanggro Aceh Darussalam ini sukunya ada suku Aceh, suku Tamiang, suku Singkil, suku Gayo, suku Singelu, suku Anak Jame, suku Alas atau disebut juga suku Haloban. Nah, ini adalah rumah adat yang ada di Nanggro Aceh Darussalam, yaitu disebut Rumah Krong Bade atau juga disebut Rumoh Aceh. Sedangkan tari tradisionalnya yaitu tari Sudati dan tari Saman. Kita lanjut ke masih di Pulau Sumatera, yaitu khususnya di Sumatera Utara. Suku yang ada di Sumatera Utara yaitu suku Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, suku Nias, dan masih banyak lainnya. Ini adalah rumah adat suku Batak, yaitu Rumah Bolon. Nah, kesenian daerah yang ada di Sumatera Utara yaitu salah satunya tari tortor. Selanjutnya masih di Pulau Sumatera, tentang Sumatera, yaitu di Sumatera Selatan. Suku yang ada di Sumatera Selatan atau disingkat dengan Sumsel yaitu suku Komering, suku Palembang, suku Semendo, dan yang lainnya. Ini adalah rumah adat Sumatera Selatan yaitu Rumah Limas. Sedangkan tari daerah atau kesenian daerah yang ada di Sumatera Selatan yaitu tari kebak dari Pagar Ayu. Selanjutnya kita ke Sumatera Barat. Nah, sukunya yaitu ada suku Minangkabau, suku Caniago, suku Koto, dan selain sebagainya. Sedangkan rumah adatnya yaitu disebut Rumah Gadang, gambarnya seperti ini. Selanjutnya kesenian daerahnya yaitu ada tari piring dan tari pasambahan. Kalau kita sebenarnya tari persembahan. Kalau mereka ngomongnya tari pasambahan. Oke, selanjutnya kesenian daerah Pulau Sumatera. Ini khusus keseniannya ya, beberapanya. Yang pertama tadi ada tari Sudate dari Aceh, ada tari tortor dari Sumatera Utara, dan selanjutnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Oke, kita lanjut ke Pulau Jawa. Nah, untuk Pulau Jawa ini Miss tidak rincikan lagi misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, seperti di Sumatera tadi. Langsung saja Miss keseluruhan yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini adalah suku di Pulau Jawa itu ada suku Sunda yang ada di Jawa Barat, suku Baduy dari Banten, suku Betawi di Jakarta, suku Tengger di Jawa Timur, dan suku Jawa yaitu di seluruh Jawa pastinya, dan di Yogyakarta. Ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Jawa, yaitu tepatnya di Banten, namanya Rumah Adat Baduy. Selanjutnya ini ada rumah adat Kasepuhan yaitu yang ada di Jawa Barat. Dan yang ini ada rumah adat Joglo yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kesenian daerah Pulau Jawa keseluruhan ya. Ini adalah tari Jaipong dari Jawa Barat. Ini ada tari Serimpi dari Yogyakarta, dan ini ada tari Merak dari Jawa Barat. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Nah, suku yang ada di Kalimantan yaitu ada suku Ngaju dari Kalimantan Tengah, suku Dayak di Kalimantan. Keseluruhan Kalimantan hampir semua ada suku Dayaknya. Mau di Kalimantan Barat, Tengah, semua ada suku Dayak. Selanjutnya suku Banjar yaitu ada di Kalimantan Selatan, suku Lawangan ada di Kalimantan Tengah, dan suku Bulungan ada di Kalimantan Utara.
Ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Kalimantan, yaitu disebut sebagai rumah panjang yang ada di Kalbar, yaitu Kalimantan Barat. Selanjutnya ada rumah betang dari Kalimantan Tengah. Dan ini ada rumah Banjar. Dan ini ada, kalau rumah Banjar itu dari Kalimantan Selatan ya, sesuai dengan sukunya, suku Banjar. Ini ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Nah, kalau di buku sukunya itu hanya suku yang disebutkan, tidak ada daerahnya asalnya dari mana. Begitu juga dengan rumah adatnya. Jadi di sini Miss tambahi asal daerahnya dari mana. Kalian catat ya. Kalau bisa dicatat bagus. Kalau bisa dihafal juga nggak apa-apa. Next, kesenian daerah yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu yang pertama ada tari Jepen dari Kalimantan Timur dan ada tari Gong dari Kalimantan Timur juga. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Nah, suku yang ada di Pulau Sulawesi yaitu suku Minahasa yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada suku Gorontalo yang berasal dari Gorontalo pastinya. Ada suku Mandar dari Sulawesi Barat. Ada suku Kaili dari Sulawesi Tengah. Dan ada suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu rumah adat di masyarakat Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, namanya rumah adat Tongkonan. Sedangkan yang ini adalah rumah adat Souraja yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Masih rumah adat Sulawesi, ini adalah rumah adat Laikas yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah rumah Bolaang Mongondo yang ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya kesenian daerah di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada tari Pajaga dari Sulawesi Selatan. Nah, tari Pajaga ini mungkin mereka ada yang pakai kipas, ada yang tidak ya. Selanjutnya ada tari Mahamba dari Sulawesi Utara. Dan ini ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau tari dari Sulawesi Selatan ini pasti pakai tari kipas, itu pasti pakai kipas. Selanjutnya kita ke Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Pulau Nusa Tenggara ini ada NTT dan NTB. NTT itu Nusa Tenggara Timur, NTB itu Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada suku Bali yaitu di daerah Bali, suku Sasak di daerah Lombok, suku Bima berasal dari NTB Nusa Tenggara Barat, suku Sumbawa berasal dari Sumbawa, suku Flores yaitu yang ada di Pulau Flores NTT Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya rumah adatnya yaitu ada Gapura Candi Bentar dari Bali, ada Sao Atamosa Laki Tanah dari NTT, dan ada Rumah Bale Lumbung dari NTB. Selanjutnya kita ke kesenian daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Yang pertama kesenian daerahnya ada tari kecak dari Bali, sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya ada tari lenggo dari NTB. Dan ada tari barong dari Bali. Nah, tari barong ini identik dengan topeng barongnya ya. Dan ini ada tari pendet dari Bali. Kita lanjut ke Pulau Papua. Yang pertama ada suku. Nah, untuk suku yang ada di Papua ini tidak misrincikan Papua Barat, Papua Timur kah? Pastinya ini semua ada di Papua. Ada suku Asmat, ada suku Dani, ada suku Korowai, ada suku Arguni, dan ada suku Bauzi. Sedangkan rumah adatnya yaitu ada rumah Honai yang ada di Papua, disebut rumah Honai. Untuk kesenian daerah di Pulau Papua ada tari Selamat Datang. Ini seperti ini ya. Ciri-ciri tari yang ada di Papua itu pasti memakai baju yang seperti ini. Sedangkan untuk tari musyo dan tari perang bisa buat gambarnya karena gambarnya belum bisa Miss ambil, belum bisa dilihatkan untuk kalian. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 4 tentang pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kalian lihat gambar di sini ada seekor sapi dan ada beberapa ekor sapi dan para warga yang mempunyai sapi tersebut. Nah, peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Jadi yang dimanfaatkan itu yaitu daging sapinya. Ada juga yang menjual daging sapinya di pasar seperti ini. Yang pernah ikut mamanya ke pasar pasti sudah pernah lihat ya daging-daging sapi yang diperjualkan di pasar. Selanjutnya, tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi tersebut, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap daging sapi. Jadi kalau nggak ada kerjasama antara yang punya sapi sama pedagang, pasti kita nggak akan makan daging sapi. Nah, hubungan kerjasama juga terjalin antar jenis usaha lain, seperti hubungan antara pedagang sapi dengan jasa transportasi. Jasa transportasi yaitu yang membawa kendaraan yang membawa kendaraan yang membawa sapi-sapinya. Selanjutnya, pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi. Pengusaha olahan daging sapi ini misalnya yang membuat bakso, nugget, seperti itu. Selanjutnya, contoh tersebut menunjukkan pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Sikap menghargai diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi kita harus menghargai kegiatan ekonomi yang beragam yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, membayar sesuai dengan tarif harga barang atau jasa. Tarif itu harga ya, tarif atau harga barang atau jasa. Yang kedua, maksudnya harga barang atau harga jasanya gitu. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun, secara sopan terhadap hasil pekerjaan orang lain. Jangan dengan cara memarahi atau membentak-bentaknya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6, yaitu tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dalam menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Lalu yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Dan yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun kita berbeda dengan kita. Meskipun agamanya berbeda atau adatnya berbeda dengan kita. Oke anak-anak Miss, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Miss berikan. Dan terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua.